Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Zakiri Balfaiz dengan NIM 2401020035. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai eh, proyek yang nantinya akan kami buat dalam mata kuliah grafika komputer, di mana proyek ini secara umum adalah membuat peta. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kami membuat proyeknya akan seperti ini nantinya, di mana grafika komputer itu memiliki peran penting di dalam visualisasi data. Salah satunya dalam pembuatan peta digital yang kemungkinan nanti akan kami buat, di mana map 2D itu sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti game dan simulasi. Oleh karena itu, dibuat sebuah sistem yang mampu menghasilkan map secara acak, sehingga nantinya dapat memberikan variasi tampilan dan kondisi yang berbeda setiap kali dijalankan. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait eh, peran-peran dari tiap anggota dan juga pembahasan detail mengenai proyek yang akan kami buat akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas yang akan kami kerjakan. Pertama, ada Zakiri Balfaiz yang bertanggung jawab membangun konstruksi jaringan jalan utama secara prosedural atau acak dengan mengintegrasikan algoritma Bresenham dan kurva Bezier untuk menghasilkan variasi rute yang dinamis. Berikutnya ada Abdul Hafiz bertanggung jawab pada permodelan kendaraan dan implementasi matriks rotasi dua dimensi agar mobil bergerak dan berbelok secara realistis mengikuti heading jalan tanpa efek drifting. Selanjutnya ada Muhammad Rahman Afrialdi bertugas untuk mengembangkan sistem penempatan titik start dan finish secara acak atau random placement serta fitur path snapping untuk pemilihan titik manual melalui interaksi mouse. Dan Vito Hendriansyah bertanggung jawab atas manajemen game, loop, serta fitur start dan pause untuk memastikan stabilitas animasi pergerakan objek. Dan terakhir, saya sendiri, Adi Farhan Siombing, bertugas untuk mengimplementasikan transformasi koordinat layar untuk fitur zoom in dan zoom out, dan fitur pergeseran peta atau panning, guna menunjang navigasi peta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Afrialdi dengan NIM 2401020058. Nah, di sini saya akan membahas algoritma yang akan kami gunakan. Dalam membangun sistem ini, kami mengkombinasikan 4 komponen logika utama yang memastikan visualisasi dan fungsionalitas berjalan dengan optimal. Yang pertama itu kami menggunakan algoritma Bresenham. Di sini kami menggunakan algoritma ini sebagai pondasi untuk rasterisasi garis lurus yang tujuannya agar pembentukan jalur pada grid jalan dapat diproses dengan sangat cepat dan efisien secara komputasi. Yang kedua itu ada cubic Bezier curve yang dimana untuk aspek estetika dan realisme menerapkan kurva Bezier kubik yang dimana algoritma ini memungkinkan sistem menghasilkan tikungan dan bundaran jalan yang mulus secara matematis sehingga jalur tidak terlihat kaku atau patah-patah. Selanjutnya itu ada dua dimensi rotation metric yang dimana ini berfungsi untuk memastikan pergerakan objek terasa natural. Nah, kami menggunakan matriks rotasi dua dimensi ini fungsinya itu untuk menyesuaikan orientasi atau sudut kemiringan mobil secara real time yang akan mengikuti arah jalur yang nantinya akan dilewati. Selanjutnya itu ada menyertakan logika path snapping. Fitur ini berfungsi sebagai asisten navigasi yang secara otomatis menempelkan kursor pengguna ke jalur jalan terdekat sehingga menggunakan mouse itu interaksinya menjadi lebih presisi dan intuitif. Selanjutnya saya akan membahas fitur yang akan kami buat pada project ini. Fitur-fitur utama yang akan kami implementasikan dalam project ini yang pertama itu ada peta vektor dinamis yang dimana ini merupakan sistem pembuatan jalur acak yang berbasis koordinat vektor.
Keunggulan utama dari ini adalah fleksibilitas visual, di mana peta akan tetap terlihat tajam dan detail meskipun pengguna melakukan perbesaran yang signifikan atau zoom gitu ya. Selanjutnya itu yang kedua ada interaksi start atau finish, yang dimana kami menyediakan titik perjalanan. Ada dua metode, yaitu secara acak atau secara manual melalui klik mouse. Untuk memastikan akurasi, fitur ini didukung oleh sistem pad snapping yang membantu titik menempel tepat pada jalur yang tersedia. Selanjutnya itu yang ketiga ada navigasi viewport, yang dimana ini berfungsi untuk kenyamanan pengguna dalam mengeksplorasi peta. Kami menyertakan kendali interaktif yang meliputi fitur zoom in atau out, serta pergeseran peta atau panning. Hal ini memungkinkan pengguna memantau area luas maupun detail terkecil ya dengan mudah gitu. Selanjutnya yang terakhir yang keempat itu ada kendali animasi. Simulasi objek dapat dikelola sepenuhnya melalui fitur start dan pause. Ini memberikan kontrol penuh nih bagi pengguna untuk menjalankan atau menghentikan simulasi kapanpun dibutuhkan guna kebutuhan analisis atau observasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Abdul Hafiz, NIM 2401020051 akan menjelaskan bahasa pemrograman apa yang kami sepakati untuk pembuatan peta pada proyek ini. Bahasa pemrogramannya yaitu Python beserta dua library dasar pada bahasa pemrograman ini yaitu Tkinter dan juga Math. Versi Python kami gunakan yaitu Python versi 3.12. Terdapat 3 poin utama kenapa kami memilih bahasa pemrograman ini, yaitu Logic and Procedure Engine digunakan sebagai motor utama untuk mengolah data koordinat jalan secara prosedural atau acak. Data Structure memanfaatkan fitur struktur data list dan dictionary untuk menyimpan ribuan titik koordinat vektor hasil kalkulasi algoritma. No Game Engine. Kami tidak menggunakan game engine seperti Unity atau Pygame guna memaksimalkan kontrol penuh terhadap alur logika algoritma dari nol. Library Tkinter atau Raw Canvas. Low level rendering hanya menggunakan komponen canvas sebagai papan tulis kosong. Event handling digunakan untuk menangkap input mouse dan keyboard secara real-time untuk fitur navigasi zoom dan pan, serta penempatan titik start dan finish. Manual drawing. Seluruh visualisasi seperti jalan, mobil, aset, dan lain sebagainya digambar secara manual menggunakan fungsi dasar create line dan create polygon berdasarkan hasil hitungan algoritma internal. Kemudian ada library Math sebagai pembantu kami dalam menghitung rumus matematika. Rumus matematikanya seperti trigonometri menggunakan fungsi sin, cos, dan atan 2 untuk menghitung sudut kemiringan jalan atau heading agar mobil berputar secara akurat dan menikung secara benar, tidak drift. Kemudian ada aljabar linear, dasar utama untuk implementasi matriks rotasi 2 dimensi dan transformasi koordinat viewport. Kalkulus basis digunakan dalam perhitungan fungsi polinomial pada kurva Bezier kubik untuk menghasilkan liukan jalan yang halus. Itulah mengapa kami menggunakan bahasa pemrograman ini beserta library dasar pada bahasa pemrograman Python. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ini merupakan gambaran kasar dari peta yang kami rancang sebagai acuan awal. Namun, peta yang dihasilkan nanti kemungkinan akan berbeda dari yang ditampilkan pada proposal, dikarenakan tampilan tersebut hanya sebagai ilustrasi. Hasil akhir akan menyesuaikan dengan proses implementasi serta algoritma yang kami pakai nanti. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Mungkin tadi sudah dijelaskan terkait pembagian tugas, detail terkait proyek yang akan kami buat, sampai representasi petanya. Mungkin sekian saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah dan silap,
Kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.